Ini diturunkan ya S besar, ini variabel S diturunkan menjadi variabel S, kemudian terminal C, variabel S. Ini variabel S masih besar ya, sama ini juga sama, berarti masih bisa diturunkan. Sementara yang C sudah menjadi terminal. Ini variabel S diturunkan menjadi terminal A. Ini ya yang terakhirnya itu ada terminal A yang paling kecil dan tidak bisa diturunkan lagi. Ini juga sama, variabel S diturunkan menjadi terminal A. Ini sudah memperoleh hasil terminalnya itu untaian ini sebagai A kecil, B kecil, terus A kecil, C kecil, A kecil. Nah ini ada juga dua kemungkinan. Ini yang pohon yang kedua, kita ambilnya itu yang ini ya, yang turunannya S besar, C kecil, kemudian S besar. Ini kita turunkan variabel S besar, ini terminal C, kemudian variabel S besar. Nah ini yang bisa diturunkan S besar ya. Kalau yang ini sudah menjadi hasilnya C kecil, kemudian variabel S kita turunkan menjadi ini variabel yang turunannya yang ini kita balikan. Kalau tadi kan yang ini ya, kita balikan sekarang yang ini. Karena ini ada dua kemungkinan. Ini kita turunkan menjadi variabel S, kemudian ini terminal B, dan ini variabel S. Ini yang B kecil ini sudah menjadi hasil akhir, tidak bisa diturunkan lagi. Nah ini masih ada yang besar ya. Ini variabel S kita turunkan langsung menjadi A kecil, kemudian ini variabel S ambigus grammar karena ini variabel S kita turunkan menjadi A kecil juga. Jadi ini udah menjadi terminal A dan tidak bisa diturunkan lagi. Nah yang ini sudah langsung ya, yang S besar menjadi terminal A. Jadi hasilnya itu A kecil, B kecil, kemudian A kecil, C kecil, dan A kecil. Ya mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Bila ya. Kepada Teh Bila saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pamping lama. Pamping lama adalah metode yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa bukan bahasa bebas konteks. Metode ini menunjukkan bahwa suatu string tidak dapat dipompa atau diulang pada bagian tertentu tanpa keluar dari bahasa tersebut. Lanjut ya Teh. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke bentuk umum pamping lama. Jika L adalah bahasa bebas konteks, maka terdapat bilangan P sehingga setiap string Z dengan panjang Z lebih besar atau sama dengan P dapat ditulis Z sama dengan U, V, W, X, dan Y dengan syarat panjang P, W, X kurang dari atau sama dengan P. Panjang Px lebih besar atau sama dengan 1. U, V pangkat I, W, X pangkat I yang merupakan anggota L untuk setiap I lebih besar atau sama dengan 0. Artinya bagian P dan X dapat diulang berkali-kali. Lanjut Teh. Nah, untuk selanjutnya kita lihat contoh dari pamping lama. Misalkan bahasanya L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N dengan N lebih besar atau sama dengan 0. Ambil string Z sama dengan A pangkat P, B pangkat P, C pangkat P. Ketika bagian V dan X dipompa, jumlah simbol tidak lagi sama, sehingga string hasil pemompaan tidak termasuk dalam bahasa tersebut. Artinya bahasa tersebut bukan bahasa bebas konteks.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Silpi. Iya, baik. Untuk selanjutnya, sifat-sifat tertutup CFG. Sifat tertutup adalah kondisi ketika suatu operasi dilakukan pada bahasa bebas konteks dan hasilnya tetap termasuk bahasa bebas konteks. Operasi yang bersifat tertutup terbagi menjadi 3. Yang pertama ada union atau gabungan, ada concatenation, penyambung, dan clean start atau pengulangan. Lanjut bentar, belum muncul. Union, gabungan dua bahasa, contohnya L1 sama dengan A pangkat N, B pangkat N. L2 sama dengan C pangkat N, D pangkat N. Kalau untuk penyambung, menyambungkan dua bahasa, contohnya L1, L2 sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, D pangkat N. Clean start atau pengulangan, operasi pengulangan string. Contohnya L sama dengan A kali B, AB, L bintang, atau epsilon, AB, operasi yang tidak tertutup, bahasa bebas konteks tidak tertutup terhadap irisan atau komplement, contohnya L1 sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N. Ini mana sih? Teteh lanjut teh. Nah, itu operasi yang tidak tertutup, bahasa bebas konteks tidak tertutup terhadap intersection atau irisan, komplement atau komplement, contoh L1 sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N. L2 sama dengan apa ini? A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N. Irisannya menghasilkan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N. Bahasa ini bukan bahasa bebas konteks. Next teh. Nah, untuk kesimpulan, konteks free grammar atau CFG adalah tata bahasa formal yang digunakan untuk menghasilkan string dalam bahasa formal. Pohon penurunan atau derivation tree digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan string dari simbol awal. Pumping lemma digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa bukan bahasa bebas konteks. Bahasa bebas konteks memiliki beberapa sifat tertutup seperti union, gabungan, concatenation, penyambung, dan clean start atau pengulangan. Mungkin lanjut lagi sama Teh Ismi. Mungkin itu penjelasan singkat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak yang kurang jelas dan ada kesalahan. Dan untuk selanjutnya mungkin akan kami buka